Oke, kembali lagi bersama saya FGH Kreatif. Seperti biasa kita akan membuat tutorial vector pad. Tapi seperti biasa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan kali ini saya akan berbagi tutorialnya dengan tips yang berbeda, yaitu karena ada vector fetch. Nah, buat kalian yang belum tahu vector fetch silahkan tonton videonya sampai selesai atau bisa langsung scrollin saja di channel ini. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan putar intro terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, seperti yang biasa saya kasih tahu tuh kepada kalian, yaitu buatlah di bagian yang paling bisa dibikin, yaitu area T, yaitu bagian yang paling bisa untuk memiripkan suatu objek, entah itu vektor wajah ataupun vektor hewan. Namun perbedaannya seperti di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan ya, kalau untuk vektor hewan itu hidungnya harus digambar terlebih dahulu, kemudian mata dan juga mulut. Kalau untuk vektor di bagian wajah atau vektor face yaitu mata, alis dan juga bibir. Nah, pada kesempatan kali ini seperti di intro tadi saya bilang, saya akan membuat vector fetch and vector pad. Jadi ini permintaan dari klien ya, jadi buat kalian yang biasa membuat vector pad, kalian juga diusahakan bisa vector fetch juga, karena itu chance-nya lebih besar buat kalian mendapat atau menerima orderan dari si klien tersebut atau dari bos-bos kalian, maupun bos luar atau bos orang Indonesia pun itu pasti membutuhkannya. Nah, untuk kasiran di bagian apa ya, bagian hidung sama aja seperti di tutorial sebelumnya, kalian tinggal gesek-gesek saja. Dan untuk di bagian yang mata kemudian mulut, kalau bulunya yang seperti ini semi panjang atau yang bulu panjang, kalian bisa membuatnya dengan cara bulunya terlebih dahulu seperti tutorial yang kemarin, kemudian kalian buat matanya dua. Nah, kemudian kalian arsir-arsiran saja, dan untuk stylenya itu masuk ke medium detail, karena kalau untuk saat ini ya medium detail ya stylenya dengan arsiran atau dengan shape yang lebih kecil. Jadi diusahakan untuk kalian yang mau belajar silahkan kalian coba dulu membuat arsiran yang rapi, kemudian kalau udah rapi kalian shape-nya kecilin. Dan kalau mau belajar sambil bekerja, kalian bisa join live aku, bukan join live aku ya, jadi kalian bisa join tim-tim yang menerima medium apa ya disebutnya, medium simple. Jadi kalau masuk tim yang medium simple itu shape-nya gede tapi rapi. Tapi kalau kalian masuk ke medium detail atau yang style medium detail, itu arsirannya sama rapi, cuma bedanya shape-nya aja yang gede-gede gitu. Jadi hanya sedikit ya perbedaannya, yaitu di shape-nya saja. Tapi kalau untuk masalah long term atau yang enggak, yang short term, atau yang cuma musiman, kebanyakan di simple medium. Jadi untuk yang musiman kebanyakan ya simple medium, jadi shape-nya yang gede-gede. Tapi ada juga yang long term, cuma sangat jarang sekali, karena kebanyakan setiap klien atau setiap orang atau setiap bos-bos yang sudah mendapatkan si anak buah yang sudah bisa membuat shape yang simple, kemungkinan jarang ya mencari lagi, atau orang jarang sekali membuka lowongan untuk para user yang baru join di pad. Karena kenapa? Karena apa ya, seperti saya juga sudah ada satu orang atau dua orang yang sudah kepakai, pasti itu bisa join jadi long term, meskipun di hari-hari biasa. Sama seperti pada umumnya, setiap tim pada umumnya juga kalau di hari-hari selain musim Desember atau November ya, pokoknya di antara 2 bulan itu selain musim itu jarang sekali ada orderan. Tapi ya lumayan, kalau buat uang jajan ada sekitar 1 atau 2
Itu pun tidak setiap hari, tapi kan lumayan buat nambah uang saku atau uang jajan kalian. Kecuali kalau buat kalian yang sudah fokus ke dunia pet, jadi bisa kalian join di banyak tim, tapi resikonya itu di pas musiman ya. Jadi kalau kalian pas musim pet itu harus bisa menghandle semuanya. Jangan sampai kalian maruk di banyak tim tapi pas di musim-musimnya kalian itu keluar. Itu yang sangat dibenci oleh makelar-makelar atau yang setiap yang kalian anggap bos-bos pet itu ya seperti itu sangat-sangat dibenci, dan kemungkinan bisa di blacklist dari tim tersebut. Seperti saya juga ada orang yang pengen masuk bilangnya ya gitu santai, kayak pas tahu-taunya banyak timnya. Dan juga yang paling dibenci oleh para makelar biasanya itu gini, misalkan dikasih stok, saya dulu misalkan ada dua orang nih, si A dan si B. Si B udah ngasih stok, si A juga udah ngasih stok. Yang duluan ngasih itu si A, tapi yang dikerjain si B dulu, stok si B dulu. Itu kan yang membuat sakit hati antar maklar itu. Wah, itu kemungkinan bisa di blacklist si orang tersebut ya. Karena kenapa? Karena dua-duanya sama loh, dua-duanya sama, selalu ngasih stok, tapi yang dikerjainnya malah yang terakhir ngirim stok. Itu yang bikin sakit hati. Jadi usahakan buat kalian kalau join di banyak tim, kalian kerjakan dulu yang mana yang duluan ngasih stok. Jangan yang memprioritaskan yang tidak duluan ngasih stok, karena kalau dua-duanya sama selalu ngasih stok di setiap hari atau di setiap musim pet, itu kalian harus profesional. Jadi usahakan, bukan diusahakan tapi itu harus ada jiwa profesionalnya. Jangan sampai ini mah gampang, jangan menggampangkan sesuatu hal. Nah, kembali lagi ke tutorialnya, karena tutorialnya ya gini-gini aja ya. Jadi mungkin kalian ada yang sudah bosan atau yang sudah apa ya, bisa kalian request untuk next tutorial apa yang beda atau apa yang kalian belum bisa. Nah, di video yang 2 minggu sebelumnya sudah ada yang request gorila. Nah, mungkin setelah video ini selesai atau setelah tutorial banyak pet sudah selesai, kemungkinan saya akan langsung menggambar si gorila tersebut. Atau kalau saya kerjaannya sudah sedikit santai, saya akan menggambarkan untuk setiap requestan dari yang kalian request. Kalian bisa klik saja di kolom komentar, bang request apa dong. Bisa untuk vektor wajah, bisa juga ada di tutorial sebelumnya, kan ya tergantung requestan kalian. Nah, kalau untuk tutorial vektor pet itu ya simple saja, tapi buat kalian yang masih belum work banget atau belum bisa kerja di dunia pet, kalian bisa pantau saja dulu. Kalau sudah tertarik bisa join, tapi yang membuat tertariknya itu bukan dari kerjanya tapi dari uang, karena satu pet itu sekitar harga ya lumayan lah buat jajan kalian. Ya tidak bisa sebutin ya, karena hal-hal kalau masalah uang itu ya gitulah, sedikit apa ya namanya, pokoknya itulah. Tapi jujur saja itu juga salah satu apa ya yang membuat saya bisa join di dunia perpektoran itu ya karena uang. Ya saya juga nggak munafik, bukan karena bisa, karena hobi ya. Pertama hobi, kemudian kalau hobi gak ada uangnya percuma. Jadi kebetulan hobi pas dikasih duit, jadi bahagianya itu karena hobi yang dibayar, bukan karena cuma hobi aja ya. Kalau cuma hobi aja ya mungkin bisa ditinggalkan, karena untuk zaman sekarang segala-segalanya juga butuh uang. Jadi ya jangan sampai wah karena hobi, enggak juga. Karena teman saya juga ada yang enggak hobi menggambar tapi karena cuan ya, jadi akhirnya join juga ya. Jadi nggak bisa dibohongi, kok manusia itu butuh uang. Nah ini juga untuk warna sipet ini karena kebetulan airdrop, bukan kebetulan tapi emang saya joinnya di tim airdrop supaya lebih simpel. Tapi menurut orang lain yang sudah join di tim yang
warna turunan itu lebih simpel yang turunan, tapi gak tahu lah karena belum pernah join juga, dan ya emang belum pernah join juga. Kalau nyoba udah pernah di tutorial juga udah ada, tapi kalau join ya belum pernah. Nah, yang paling utama untuk di bagian vector pad itu ya di bagian jidatnya supaya terlihat rapi. Nah, seperti yang saya bikin ini. Dan kalau untuk kecepatannya ini berapa kali percepatan, Bang? Nah, saya menggunakan percepatan 2 kali untuk tutorial, karena kalau untuk full tutorialnya kalau nggak pakai percepatan itu memakan waktu 1,5 jam. Nah, ini untuk vector fetch sekaligus vector pad atau vector pad dan juga vector face, vektor wajah juga vektor hewan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, apalagi kalau full body bisa makan waktu 1-2 jaman lebih. Nah, kalau untuk vektor mobil nih, ini kembali lagi ke vektor mobil ya, dan insya Allah di next tutorial akan vektor mobil kalau tidak ada yang request, dan saya akan lengkapi dulu tuh requestan kalian yang mau vektor gorilla, yang mau vektor pet, mulai area tag-nya juga. Insya Allah di next tutorial setelah video ini selesai. Dan juga kalian jangan sampai bosan dan juga terus pantau channel ini supaya saya semakin semangat membuat tutorial buat kalian. Dan kalau kalian ingin belajar silahkan saja tonton di semua channel EFG Kreatif, itu semuanya tentang tutorial pet atau tutorial vektor. Ada juga sekarang sudah merambah ke vektor, bukan vektor sih, tapi ini lebih ke desain 3D menggunakan aplikasi Home Design 3D. Ada di salah satu video saya yang sedikit memberitahu gambaran membuat 3D rumah, membuat rumah, yaitu buat cuma gambaran doang, tapi ya siapa tahu kalian juga ada yang sudah pro, ada yang belum tahu aplikasi di Android itu apa saja yang bisa dipakainya, karena ada teman saya juga pengguna sesama handphone, cuma beda itu ke iPhone, saya Android, dan katanya kalau di iPhone serba berbayar, dan buat kita yang minim sekali dengan materi, kita bisa menggunakan Android yang open source atau yang terbuka banyak, yang crackernya atau yang versi cracknya. Jadi itu salah satu keuntungannya. Dan untuk di Android itu banyak sekali keuntungan yang bisa aplikasi yang sangat-sangat berguna, bukan hanya buat nonton TikTok, buat scrolling, tapi kalian juga bisa menggunakan Android kalian buat bekerja, misalkan kerja online atau desain lah minimalnya gitu. Dan kalau untuk tutorial di vektor hewan, nah mungkin kalian sudah bosan karena cuma gitu-gitu aja, tapi setiap hewan itu bulunya berbeda-beda. Ada yang pendek rapi, ada yang panjang rapi, ada yang semi panjang rapi, ada yang seperti ini di bagian mulutnya sangat-sangat berserakan sekali bulunya. Jadi apapun itu kalian harus bisa menggambarnya dalam objek apapun itu. Misalkan ada yang anjing yang berbulunya basah, ada yang berbulunya acak-acakan, ada yang ngembang kayak apa ya, nantilah di next tutorial saya akan kasih yang sampel yang bulunya pendek tapi agak ngeselin. Kayak misalkan ada salah satu contohnya yang saya tahu jenis anjingnya itu Chihuahua itu kan bulunya pendek, tapi kalau untuk digambar itu sedikit menyusahkan ya. Menyusahkannya kenapa nih, jadi si alur bulunya itu semuanya ke pinggir. Nah sedangkan kalian user vektor pet bullpen yang kayak bulldog, terus pitbull kayak gitu-gitu kan itu simple, kalian bisa kasih arciran ke bawah juga itu kelihatannya rapi tolong. Tapi kalau untuk jenis Chihuahua itu harus benar-benar ngikutin arah bulunya, karena kalau berbeda misalkan di bagian jidatnya itu kan arahnya ke atas, kalau kalian kasih ke arah kanan kiri seperti
vektor pitbull atau vektor anjing bulldog, itu akan kelihatan aneh, kayak bukan objeknya. Soalnya saya juga pernah dapat teguran dari klien, lah kok bulunya jadi gini. Nah, itu salah satu penyebabnya karena terlalu nyaman dengan satu objek. Jadi usahakan kalian harus bisa dengan berbagai macam objek, entah yang berbulu pendek, bulu panjang, yang ada wajah, yang ada aksesoris. Ya kalian harus bisa semuanya, diusahakan. Jangan sampai kalian ini susah, lumayan susah, ini susah. Tapi kalau udah dibiasakan itu akan menjadi gampang. Nah, setelah kalian di bagian muka, dan seperti di tutor-tutor yang biasa saya kasih, yang paling rumit itu untuk bagian vektor pet, yaitu di bagian wajahnya atau di bagian muka sih. Apa ya bilangnya biar gak kasar, si objeknya atau si doginya ini. Jadi bagian mukanya itu yang paling sulit untuk di bagian doginya. Kalau sisanya itu gampang, kayak ke badan, aksesoris dan lain-lain itu kalian bisa bikin aja. Oh ya, informasi juga buat kalian yang belum tahu cara membuat vektor yang ada objek-objeknya ya. Kalian bisa menggambarnya dengan cara objeknya dulu. Kalau itu anjingnya berbulu pendek, tapi kalau anjingnya yang berbulu panjang, kalian bisa menggunakan cara yang biasa saya lakukan supaya tidak dua kali kerja. Misalkan kalian ketika membuat area T, kan biasanya kalau saya membuat aksesoris dibarengkan sama area T-nya, kecuali kalau yang berbulu pendek. Ya saya yang berbulu panjang ya, maaf. Ini saya terangkan ya. Kalau untuk anjing yang berbulu pendek itu, kalau ada aksesorisnya nih, misalkan anjingnya ada bandana, nah kalian gambar mata, kemudian hidung, mulutnya juga, kemudian bandananya itu apa, kayak kain yang selai, kayak kalau di apa ya, di anak pramuka itu kayak duk, tahu kan, yang di kalau anak pramuka lah, kalian pasti tahu. Nah seperti kain-kain seperti itu. Nah biasanya ada ya, itu namanya kalau di pet itu, kalau di dunia perpektoran itu, vektor pet khususnya itu bandana biasanya disebut. Jadi kalau kalian pusing remove bandana itu apa, kalian cari aja di Google. Kalau gak di Google ya sudah saya kasih tahu, berarti remove yang kain-kainnya itu. Kalau leash itu tali, kalau collar ya kalung. Nah kembali lagi ke kebiasaan yang biasa saya lakukan untuk vektor pet ini ya. Kalau anjingnya berbulu pendek kemudian ada aksesorisnya, misalkan bandana ya, kalian gambar mata, kemudian hidung, kemudian mulut, dan juga bandananya sekalian. Tapi kalau kondisi si objeknya atau si doginya itu berbulu panjang, kalian biasanya ya hidungnya dulu. Kalau matanya ada yang ketutupan sama bulu ya, matanya belakangan itu kalau saya. Jadi kalau yang berbulu pendek semuanya dari mulai kolar, area T, mulut dan lain-lain itu bareng. Kalau yang berbulu panjang itu hidung, kemudian bulu, kemudian mata, bulu lagi sampai ke area bulu yang menutupi bandana. Habis itu langsung gambar si bandananya. Nah, dan juga kalau kalian misalkan khawatir nih ketika perjalanan atau ketika pembuatan vektor, si kliennya minta menghapus bandananya, kalian pisah saja layarnya. Jadi yang biasa saya lakukan itu dibagi menjadi beberapa layar. Hidung biasanya bisa langsung digabung, kalau bagian hidung biasanya bisa langsung digabung sama bulu-bulu yang di area moncongnya itu. Kemudian mata itu bisa digabung juga, karena jarang sekali ada orang yang revision di bagian mata. Yang paling utama itu ya
kolarnya. Pokoknya kolarnya itu harus aksesorisnya, maaf ya, aksesorisnya itu harus dipisah antara aksesoris dengan bulu-bulu yang lainnya, harus dipisahkan supaya ketika ada remove bandana kalian gampang tinggal hapus bandana kemudian tambahin bulu-bulunya, udah beres. Kalau sudah digabung full itu akan ribet sekali karena harus memisahkan antara bulu dan juga bandana, apalagi kalau bandananya yang banyak polanya atau banyak corak-coraknya, itu yang sangat ribet. Jadi usahakan kalau untuk bandananya itu atau untuk setiap aksesorisnya itu harus dipisah. Nah, dan untungnya untuk tutorial kali ini tidak ada yang namanya bandana, tidak ada aksesoris-aksesoris lainnya, terkecuali ada wajahnya dan juga itu harus digambar. Nah, bagaimana cara menggambar wajahnya? Kalian pantau saja video ini sampai selesai, dan saya juga sudah memberi tutorialnya di setiap part-partnya, untuk part pet dan juga untuk part face-nya juga. Nah, penting sekali buat kalian ya untuk belajar vektor wajah itu, karena bisa jadi cuan juga buat kalian, dan juga bisa juga salah satu orang yang dipertahankan sama si bosnya, karena jarang sekali ada orang yang bisa menggambar dua objek sekaligus, pet dan face. Kebanyakan orang udah bisa pet, malas bikin vektor face, dan juga sebaliknya ada yang sudah biasa menggambar vektor face, malas ke vektor pet. Jadi kalau kalian bisa dua-duanya kan bisa jadi cuan. Kalau yang request, mas bikin dong wajah sama anjingnya, totalnya berapa, kalian kasih tahu saja 2 kali lipat, misalkan dari harga sekian jadi 2 kali lipatnya gitu, atau bisa lebih juga, tergantung dari sampel yang kalian bikin atau dari orang itu tertarik dengan vektor wajah kita apa enggak. Kalian bisa naikkan dari situ. Itu sedikit informasi saja ya. Nah, dan kalau untuk vektor pet dan vektor face gimana nih? Kalau ada yang tangannya ketutup atau apanya yang ketutup ya, simpel saja seperti yang tadi saya kasih tahu. Kalau ada bagian yang ketutup sama bulu si doginya itu, kalian gambar bulunya dulu. Tapi kalau tidak ada yang ketutup sama bulu si doginya itu, kalian gambar full seluruh doginya dulu. Pokoknya yang diutamakan itu untuk vektor apapun itu yang paling ribet kan menurut saya, setelah saya suka menggambar vektor pet dan vektor face juga, yang paling ribet itu untuk vektor pet ya. Bukan ribet tapi apa ya namanya itu, lebih lama proses pengerjaannya karena arsir udah. Kalau untuk vektor face kan lebih apa ya, nggak simpel juga. Cuma kan kalau udah punya palet lebih gampang menempelkannya, tinggal kalian kasih pen tools udah. Kalau untuk vektor pet ya lebih simpel, lebih nggak mudah juga, nggak gampang juga sih, cuma prosesnya yang lumayan lama. Itu saja ya. Kalau kalian sudah merasakan membuat vektor pet ya gimana ya gitulah, kalian juga pasti akan ngerasain. Kalau vektor pet itu lebih simpel proses pengerjaannya, cuman ya seperti itu ya, simpel tapi lama. Nah, karena kebetulan video ini sangat lama sekali, jadi saya akan membaginya menjadi 2 part ya, jadi part 1 dan part 2. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan next tutorialnya, kalian bisa ikutin saja next tutorial. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa lanjut di part 2 nya.